Bu Menteri, serta jajaran. Eh, yang pertama, apresiasi untuk prioritas pengangkatan guru dan tenaga kesehatan ya. Selain itu, mungkin perlu dipertimbangkan, ini kita kaitkan dengan visi Presiden untuk kita ketahanan pangan. Mungkin mempertimbangkan untuk pengangkatan penyuluh di bidang pertanian kelautan. Ini kita kaitkan dengan jebolan-jebolan fakultas pertanian yang cukup besar, tetapi faktanya tidak ke pertanian. Mereka masuk di bank, masuk di sektor-sektor yang non-pertanian. Oleh sebab itu, dengan pengangkatan penyuluh di bidang pertanian dan kelautan, mungkin bisa syaratnya yaitu sarjana. Sehingga mungkin pada periode-periode berikutnya dengan pengalaman lapangan kadar-kadar di bidang pertanian ini bisa menjadi pemangku-pemangku pengambil kebijakan yang memahami lapangan, memahami kondisi daerah, pangan, dan lain sebagainya. Seperti kami di Sulawesi Tenggara, ada perguruan tinggi yang sejak tahun 70-an sudah memproduk sarjana-sarjana pertanian. Tetapi kita lihat bahwa petani-petani yang ada itu tidak ada jebolan-jebolan yang sarjana pertanian. Kita identifikasi ternyata mereka lari di bank, di perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, saran konkret saya, pengangkatan penyuluh pertanian termasuk kelautan, perikanan, ini perlu dipertimbangkan. Yang kedua, ini terkait dengan gaji. Seperti tadi disinggung oleh Ibu Ratu bahwa HKBD ini 30% di APBD ya untuk pembayaran gaji. Posisi pegawai di Indonesia itu 70% itu di daerah, 30% di pusat. Soalan sekarang dengan otonomi daerah, belanja daerah untuk membiayai semua aktivitas terkait dengan tugas-tugas pokok desentralisasi itu terbebani dengan sedikitnya pagu anggaran untuk biaya pembangunan. Tersedot semua di belanja pegawai. Oleh sebab itu, mungkin saran saya, sebaiknya untuk belanja pegawai itu diakomodir oleh pusat. Sehingga daerah fokus saja untuk kegiatan-kegiatan belanjanya tidak masuk ke pegawai. Mungkin itu saja saran saya pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama ingin menyoroti terkait dengan passing grade Bu Menteri. Ya, jadi ini passing grade ini menjadi masalah di seluruh Indonesia, ya termasuk di Maluku. Ya, passing grade ini dikarenakan sistem pendidikan kita yang belum merata. Sehingga kami harapkan bahwa passing grade ini harus harus adil yang proporsional, ya, karena tidak semua daerah itu sistem pendidikannya sama. Belum lagi dengan daya dukung daerah yang berbeda-beda terkait dengan standarisasi ASN ini. Begitu saya mohon ini jadi perhatian. Yang berikut Bu Menteri, ini udah 3 kali rapat, saya menyuarakan sesuatu yang sama, dari darurat perlindungan terhadap ASN. Saya udah lihat Undang-Undang 20 tahun 23, PP 94, saya juga melakukan membaca terkait RKBKN nomor 24 2020, nomor 10 2019, ya dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Tapi tidak ada perlindungan terhadap SN pasca pemilu kada dilakukan. 20 tahun ini pemilu kada ini kita lakukan, tapi sampai hari ini kita seakan-akan menutup mata gitu, bahwa ada praktek like in dislike, ya, yang dilakukan oleh para kepala daerah terpilih karena ASN tersebut tidak terlibat dalam politik praktis. Terlibat politik praktis mereka mendapatkan sanksi, tidak terlibat mereka nonton 5 tahun. Ya, saya merasa ini sesuatu yang urgent Ibu. Pelantikan serentak ini akan dilaksanakan bulan Februari. Saya berharap ada perhatian dari pemerintah pusat, ya, khususnya Ibu, untuk menerbitkan peraturan pemerintah ataupun apapun bentuknya itu, untuk kemudian memproteksi teman-teman ASN ini
atas diskriminasi yang akan terjadi saat pelantikan kepala daerah, gubernur maupun wakil gubernur. Ini terjadi secara masif di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ada ribuan tenaga ASN yang terzolimi nanti pasca ini. Dan mereka tidak terproteksi selama hampir 20 tahun ini setelah pilkada serentak ini dia dilaksanakan. Untuk itu, walaupun mic-nya nyala, saya akan tekan lagi, ini perlindungan darurat terhadap ASN dan saya harap ini menjadi perhatian serius bagi Ibu di Kemenpan RB. Yang berikut pimpinan, saya mohon izin. Ya, ini tugas pimpinan soalnya, karena kemarin sudah ada rapat dengar pendapat dengan teman-teman dari Seram bagian Barat dengan pimpinan komite 1. Saya hanya ingin mempertegas saja karena Bu Novita minta ini untuk saya sampaikan terkait dengan nasib ASN di Kabupaten Seram bagian Barat yang ingin pengalihan status dari P3K ke ASN karena dari P3K ke PNS atas 151 ASN di lingkup Pemda Kabupaten Seram bagian Barat. Ya, ini sudah sampai ke meja pimpinan. Saat itu mereka sudah rapat dengar pendapat. Saya mohon izin untuk pada kesempatan ini bisa diserahkan kepada Bu Menteri dan teman-teman dari BKN. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah, kesempatan untuk kami sampaikan aspirasi masyarakat. Kalau tadi banyak disampaikan masalah P3K oleh teman-teman anggota, saya hanya fokus tentang aspirasi dari dulu ini. Karena saya berangkat dari guru swasta, dan saya berhenti sejak periode yang lalu, diangkat sebagai DPD RI 2019. Tapi sampai sekarang suara itu selalu ada, aspirasi itu selalu ada, terutama bagi guru swasta yang bernaung di lembaga swasta Kementerian Agama, walaupun ini mungkin bukan ranah dari PAN-RB, tapi mungkin nanti bisa koordinasi dengan Kementerian Agama atau Kementerian Keuangan. Ini mungkin menyangkut masalah anggaran ya. Karena betul-betul mereka guru swasta yang bernaung di lembaga swasta di Kementerian Agama merasa betul-betul tidak mendapatkan keadilan. Padahal statusnya sama, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa atau anak bangsa. Tetapi ini pemerintah memandang sebelah terhadap pendidikan atau lembaga swasta yang bernaung di Kementerian Agama. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Bram tadi dari NTT, bahwa keberadaan perguruan atau lembaga swasta ini jauh sebelum kemerdekaan. Dan pemerintah harus berterima kasih, harus bersyukur. Seandainya sekarang tidak ada lembaga swasta ini, berapa triliun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendanai itu. Jadi kami mohon betul-betul Pancasila sebagai dasar negara kita, terutama sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini betul-betul terwujud. Mohon nanti koordinasi dengan pihak-pihak lembaga kementerian yang lain. Ini harapan dari masyarakat kami dan saya yakin seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, karena kita sebagai aspirasi sebagai representatif masyarakat atau daerah, jadi sekecil apapun kami menerima pengaduan, karena ini memang konsekuensi kita dipilih rakyat. Terutama saya sampaikan kepada Kepala BKN. Nah, ini ada kasus, kami mohon pencerahan. Ada guru yang diangkat sekitar tahun 1986. Dan kalau dihitung pensiunnya tahun 2024. Tapi guru ini memang aktif awalnya, bahkan sempat dipromosikan sebagai kepala sekolah. Tapi karena ada bisnis lain, dia tinggalkan profesinya sebagai guru sejak tahun 2003. Dia tidak pernah masuk sebagai guru. Nah, kemudian karena mungkin terdesak dengan menyangkut ekonomi atau keuangan, sehingga kemarin sempat mengadu ke kami untuk mengurus pensiunnya.
Tetapi ini tidak bisa terselesaikan. Ternyata ada temuan BPK tahun 2021 di Kabupaten Lombok Tengah, ada guru yang dianggap merugikan keuangan negara. Ada ASN ya di Loteng yang dianggap merugikan keuangan negara karena gaji tetap diambil oleh ASN ini, tapi datanya tidak ada. Sampai 2023, gajinya tetap ada, masuk, tetapi datanya tidak ada. Dan guru ini yang bersangkutan ini tidak pernah mengambil sama sekali gajinya, karena merasa salah bahwa sejak 2003 dia tinggalkan kewajibannya. Tapi oleh BPK ditemukan itu. Nah, ada 3 orang. Nah, kemudian ASN ini juga menerima BPJS. Rasionya kalau dia menerima BPJS, dari mana diambil itu? Pasti dari gajinya. Nah, BPJS sampai sekarang tetap aktif. Nah, sehingga karena merasa sadar dia salah, inginlah dia mengurus untuk pensiunnya. Namun itu merasa sulit sekali. Nah, seandainya sekarang BAP tahun 2024, bisakah berlaku surut SK pemecatan itu 2003 gitu. Seandainya BAP-nya sekarang oleh Pemda Lombok Tengah dilaksanakan tahun 2024 ini. Jadi mohon penjelasan kepala BPN. Mudah-mudahan ini ada solusinya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.